他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 775 sampai 776 atau episode 801 sampai 802, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang kembali ke pangkalan militer timur untuk menukar hasil pemburuannya dengan beberapa harta. Saat ini Lu Feng masih memilih-milih harta apa yang dia tukar dengan poin militernya. Ketika mendengar nama Dewa Wuqi, Luo Feng merasakan godaan yang campur aduk di dalam hatinya. Bagi Luo Feng, yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang peradaban kuno, dia jelas menyadari nilai Dewa Wuqi. Itu mewakili kesempurnaan tertinggi dari harta jenis satu tubuh. Sayap Siwu juga termasuk dalam kategori harta jenis tubuh tunggal ini. Hanya satu wujud agung yang dapat mengendalikannya, dan ia terutama akan fokus pada perannya dalam bentuk bantuan. Di sisi lain, Dewa Wuqi dapat dianggap sebagai kesempurnaan, minus dan kelemahan mengkonsumsi kekuatan sakti terlalu cepat, itu sempurna dalam semua cara lain. 30 juta kredit militer. Luo Feng berteriak dalam hatinya, di mana aku akan menemukan jumlah kredit militer yang terlalu tinggi. Dan, bahkan jika aku memiliki 30 juta kredit militer, aku tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Aku harus menjadi dewa atau ahli hukum sejati yang telah menerima penyegelan, untuk memiliki wewenang dalam memperdagangkannya. Dan sejak penciptaannya oleh Yang Mulia Raja yang Sakti, tidak ada yang berhasil memperdagangkannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan meratap. Dunia gaib memiliki sejarah luas. Yang Mulia Raja yang Sakti telah menghilang sejak dulu. Dari ini, dapat berspekulasi bahwa, penciptaan Dewa Wuqi pasti akan terjadi sejak lama. Dunia gaib memiliki proses seleksi yang sistematis untuk memilih makhluk besar, namun belum ada yang berhasil menaklukkan Dewa Wuqi dan mengklaimnya. Ini menunjukkan betapa sulitnya proses itu. Menerima segel, Luo Feng mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri. Apa artinya dengan menerima segel? Aku harus menjadi dewa atau ahli hukum sejati yang telah menerima segel, sebelum memenuhi syarat untuk membeli. Makhluk besar yang disegel tampaknya adalah seseorang dengan posisi yang jauh lebih tinggi daripada seorang prajurit dari pasukan khusus. Dia melihat sosok emas di depannya. Aku ingin mengetahui lebih banyak informasi terkait dengan menerima segel. Diperlukan 500 kredit militer, kata tokoh emas itu. Ini membutuhkan 500 kredit militer. Meskipun dia enggan, Luo Feng jelas tidak dalam posisi untuk menawar. Baiklah, dia hanya bisa mengangguk. Kemudian saat itu, layar di depannya berubah menjadi pengantar tertulis yang terperinci. Diberi segel berarti bahwa makhluk yang luar biasa sampai titik kesempurnaan. Dan setelah mencapai tingkat kesempurnaan ini, seseorang akan cukup memenuhi syarat untuk disegel dengan diberi nama Jin, mewakili kemuliaan tertinggi. Setiap makhluk agung yang telah dianugerahi segel di posisi yang sangat tinggi. Di dunia gaib, satu-satunya makhluk besar yang telah diberikan segel adalah 4 jenderal utama, yang memiliki supremasi total atas semua dewa ruang hampa sejati. Disegel dengan karakter Jin, Luo Feng terkejut. Sungai Duandong sebelumnya telah disegel dengan karakter Wu. Jin, Wu, Yang Mulia Raja yang Sakti. Luo Feng mengangguk diam-diam sambil terus menonton. Persyaratan untuk menerima segel sangat ketat. Tentu saja, saat seseorang menjadi dewa sejati abadi yang menonjol, dia akan segera dihadiahi segel. Adapun dewa ruang hampa sejati, jumlah yang mungkin bisa dihargai dengan segel, sebaliknya, hanya 1 dari sejuta. Adapun dewa-dewa sejati, sejak dahulu kala penciptaan Dewa Wuqi, di seluruh dunia gaib, tidak ada satupun dewa sejati yang disegelkan. Setelah Wuqi, dewa dibuat oleh Yang Mulia Raja yang Sakti, tidak ada dewa sejati yang bisa disegelkan. Sedangkan untuk master hukum, tidak ada yang bisa disegel. Begitu seseorang menjadi makhluk yang disegel, statusnya akan sangat berubah. Pertama-tama, dia akan dekat dengan 4 jenderal. Juga, dia akan menerima banyak sekali manfaat, seperti Dewa Wuqi, yang sangat berharga. Namun, itu hampir mustahil.
Persyaratannya sangat ketat sehingga menghentikan banyak makhluk besar berbakat di dunia gaib, namun banyak talenta dari semua tentara yang ingin disegel. Hah? Luo Feng membaca semua materi dan mengerutkan kening. Mencoba untuk disegelkan, bagaimana itu bisa terjadi? Luo Feng memandang makhluk emas di depannya dan berkata, apakah ada tugas yang dapat membantuku disegel? Makhluk emas berkata dengan dingin, iya. Tugas apa? Tanya Luo Feng. Dia ingin mencoba. Dia sangat percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah pewaris Sungai Duandong. Prajurit dari pasukan Sungai Piton, kamu seorang ahli hukum, kata makhluk emas itu. Hanya ada dua cara bagimu untuk disegelkan. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Cara pertama, kata makhluk emas. Kamu harus memenuhi dua syarat. Selama kamu memenuhi kedua syarat ini, kamu akan disegelkan. Syarat pertama adalah kamu harus mengikuti jalur kekuatan sakti untuk menjadi dewa sejati, dan tingkat gen kehidupan kamu perlu mencapai 90.000 kali. Ketika kamu selesai, jangan menjadi dewa sejati terlebih dahulu. Biarkan 4 jenderal mengujinya. Kedua, ada 10.081 game dalam game dasar game Kaisar Badak. Jika kamu dapat menyelesaikan semuanya, kamu akan memenuhi persyaratan. Jika kamu dapat memenuhi kedua persyaratan tersebut, kamu akan segera disegel. Selain itu, kamu akan memiliki banyak hak istimewa. Status kamu akan lebih tinggi dari semua makhluk besar tersegel biasa, dan kamu akan setara dengan 4 jenderal. Luo Feng bingung. Itu gila. Ini juga, Luo Feng tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang membuat kondisi ini? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang mulia Raja yang Agung, kata makhluk emas itu. Itu gila. Jalur kekuatan sakti, 90.000 kali tingkat gen kehidupan, bahkan di peradaban kuno, itu sangat sulit, belum lagi di dunia gaib, di mana semua barang berharga dikendalikan oleh tentara. Para prajurit tidak bisa mendapatkan peluang luar biasa, namun mereka masih perlu mencapai tingkat gen kehidupan sampai dengan 90.000 kali. Dia mengikuti jalan, sehingga kondisi itu masih dapat diterima. Namun, 10.081 game Kaisar Badak berturut-turut. Apakah yang mulia Raja yang sakti gila? Meskipun tidak ada batasan waktu, itu gila untuk mengharapkan master hukum dalam menyelesaikan semua 10.081 game. Tak satu pun dari pewaris Sungai Duandong bisa melakukan itu ketika mereka adalah ahli hukum. Bakat tak tertandingi seperti itu, mungkin akan menjadi Raja Sakti yang baru di masa depan. Kedua kondisinya gila, pikir Luo Feng. Jika seseorang dapat memenuhi kedua kondisi tersebut, akan mudah bagi mereka untuk menjadi dewa sejati yang kekal, dan mereka akan memiliki masa depan yang paling cerah, dan akan berdiri di antara makhluk teratas dari seluruh peradaban kuno. Gila, yang mulia Raja yang sakti benar-benar berpikir mesin tingkat dewa yang sebenarnya, Dewa Wuki, sungguh luar biasa. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ada banyak kekuatan di peradaban kuno, dan jin hanya satu dari mereka. Setelah jenius tak tertandingi semacam itu ditemukan, semua kekuatan akan mencoba untuk menangkapnya. Ada dua jalan, kan? Tanya Luo Feng, melihat makhluk emas. Bagaimana dengan jalur kedua? Raja yang sakti agung tahu bahwa jalan pertama terlalu sulit, kata makhluk emas. Jadi dia meninggalkan jalan kedua sehingga semua pakar hukum bisa melamar tugas penyegelan. Saat tugas dimulai, mereka akan tahu persyaratannya. Mereka akan diminta untuk menyelesaikan tugas, dan begitu mereka menyelesaikannya, mereka akan disegelkan. Tugas penyegelan, pikir Luo Feng. Untuk setiap era, akan ada tugas militer, dan itu adalah satu-satunya tugas. Jika dia ingin mengambil tugas lain, dia harus menunggu sampai era berikutnya. Berapa tingkat kematian dari tugas penyegelan? Tanya Luo Feng. Untuk setiap era, akan ada tentara yang melamar tugas penyegelan, kata si emas dengan dingin. Banyak tentara dari semua pasukan akan berpartisipasi dalam tugas penyegelan, dan tingkat kematian sekitar 90%. Hanya 10% yang bisa hidup, dan tidak ada yang berhasil menyelesaikan tugas penyegelan. Luo Feng tersentak. Di era tanpa akhir, tidak ada yang bisa menyelesaikan tugas. 90% dari peserta meninggal, sementara hanya 10% dari mereka berhasil bertahan. Tentu saja, mereka juga gagal dalam tugas itu. Tentang tugas apa? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Prajurit dari pasukan Sungai Piton, selama kamu melamar tugas itu, kamu akan tahu kapan periode tugas berikutnya tiba, kata makhluk emas itu. Ngomong-ngomong,
Latih dirimu dengan baik sebelum melakukan tugas itu. Pergi melalui beberapa tugas tingkat inkarnasi terlebih dahulu. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Danau raksasa itu tenang. Seekor binatang aneh melayang di langit, dan sayapnya bergetar. Dia melihat ke kejauhan dengan cemas. Dia sedang menunggu seseorang. Wu He melayang di langit dan terus berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa dia tidak datang? Dia hanya pergi ke satu tempat lengan. Dia seharusnya ada di sini. Jangan mengubah semua badan dewa sejati menjadi kredit militer. Bima Sakti, hidup aku tergantung pada kamu. Aku punya banyak barang berharga, dan jika kamu ingin aku memberi kamu barang-barang berharga, aku akan memberikannya kepada kamu. Gumam Wu He khawatir. Tiba-tiba, matanya bersinar, seorang makhluk muncul, diteleportasi, dan tiba di daerah itu. Bima Sakti, Bima Sakti. Sayap Wu He bergetar, dan dia terbang ke arahnya. Luo Feng memandang dan tersenyum. Tidak perlu terburu-buru, ayo turun dulu. Oke, kata Wu He. Luo Feng terjun dan tiba di pulau di sana, diikuti oleh Wu He. Wu He melihat sekeliling. Pulau ini dirancang dengan sangat baik. Semuanya sangat sederhana dan alami, namun ada sesuatu yang istimewa. Aku tidak akan bisa melakukan itu. Hanya kamu yang bisa, bahkan ayah aku tidak bisa melakukan pekerjaan sebaik kamu. Ini dirancang oleh para prajurit yang tinggal di sini sebelumnya. Luo Feng melambaikan tangannya, dan kursi batu terbang ke arahnya dan mendarat di depannya. Luo Feng duduk dan berkata, aku malas, jadi aku tidak mengubah apapun. Wu He bingung, lalu berkata, itu benar. Kamu benar, Bima Sakti. Kita perlu fokus pada peningkatan kekuatan kita. Kekuasaan adalah yang terpenting. Luo Feng memandang Wu He dan berkata, berhenti menyanjungku. Kamu benar-benar buruk dalam hal itu. Wu He merasa canggung. Dia adalah anak dari Laut Sejati Utara, jadi dia tidak perlu menyanjung siapapun, dia tidak terlalu berpengalaman. Aku sudah menyimpan bagianmu. Luo Feng memandang Wu He. Jangan khawatir tentang itu. Wu He lega. Tapi kamu harus menunjukkan ketulusanmu, kata Luo Feng. Tunjukkan pada aku barang-barang berharga kamu. Wu He berkata, tunggu dan lihat saja, Bima Sakti. Armor yang tertutup sisik hijau muncul di tanah. Ini adalah armor dewa sejati yang kubawa, dan itu lebih baik daripada armor dari pasukan Sungai Piton. Dia memandang Luo Feng, tetapi Luo Feng tampaknya tidak peduli. Wu He tidak terkejut. Dia tahu bahwa mustahil untuk menukar tubuh dewa sejati dengan baju besi dewa sejati. Ini adalah kapal dewa sejati yang aku bawa dari Samudra Sejati Utara. Wu He mengambil kesepakatan yang sebenarnya. Sebuah kapal emas kuno mendarat di tanah. Luo Feng memandangi kapal itu, lalu memalingkan muka lagi. Wu He menjadi gelisah. Kapal ini adalah kapal setingkat dewa sejati. Luo Feng tampaknya tidak tertarik. Sebenarnya, Luo Feng cukup senang. Seperti yang aku harapkan, pikirnya. Dia adalah anak dari penguasa Laut Sejati Utara-Utara, jadi itu normal baginya untuk mengambil istana harta sejati tertinggi untuk melarikan diri, tapi aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia mungkin memiliki sesuatu yang lebih baik. Pesawat luar angkasa ini bernilai setidaknya 50.000 kredit militer. Ini bagus sekali. Seketika Wu He menjadi cemas. Ini semua adalah senjata dan pelindung para ahli hukum yang kukumpulkan di 9 rawa asap. Mereka semua ada di sini. Wu He mengeluarkan gelang di cakarnya. Luo Feng melihat dan masih tidak peduli. Wu He semakin cemas. Apakah ini cukup, Bima Sakti? Dia memandang Luo Feng. Luo Feng melihatnya. Dia masih binatang buas yang aneh. Wajahnya ditutupi sisik, dan dia masih tampak galak. Namun matanya tampak lemah. Tidak, bisik Luo Feng. Luo Feng tidak peduli. Dia tidak percaya bahwa Wu He hanya akan mengambil barang-barang berharga ini, terutama yang berasal dari Samudra Sejati Utara. Penguasa Laut Sejati Utara ketat dan hanya mengizinkan Wu He membawa sebanyak ini. Dia masih bisa meminta Wu He untuk kembali ke Laut Sejati Utara untuk mendapatkan lebih banyak barang berharga. Masih ada waktu yang lama sampai batas waktu. Wu He benar-benar bisa kembali ke Laut Sejati Utara dan kembali. Laut Sejati Utara sangat besar, jadi Luo Feng perlu memanfaatkannya sebaik mungkin. Bima Sakti. Wu He mengepalkan giginya dan menatap Luo Feng. Aku memang membawa keluar yang berharga ketika aku datang ke sini. Aku bisa memberi kamu itu barang yang berharga, tetapi aku akan membutuhkan kapal aku kembali. Mata Luo Feng berkilau.
Tampaknya Wu He memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada kapal. Mata Luo Feng berkilau saat dia menatap Wu He. Bawa itu keluar. Wu He diawasi oleh Luo Feng. Ditinggalkan tanpa alternatif lain, Wu He, dengan gigi terkatup, akhirnya harus mengungkapkan harta terpenting yang dibawanya bersamanya ketika ia bergabung dengan pasukan kali ini. Dan Luo Feng, yang melihat harta itu muncul di sebidang tanah kosong, segera menunjukkan kesenangannya yang besar. Sesaat kemudian, kesepakatan itu selesai. Bima Sakti, aku tidak akan memaksakan lebih lanjut pada kamu. Setelah mendapatkan mayat dewa sejati, Wu He pergi tanpa basa-basi lagi. Ya, Luo Feng mengangguk dan tersenyum, mempertahankan disposisi yang ramah. Wu He berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan, dengan satu teleportasi, pergi. Luo Feng tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Dia benar-benar layak untuk menjadi anak dari penguasa samudra sejati utara. Cukup luar biasa, memang. Kesepakatan ini benar-benar layak. Kesepakatan kali ini memiliki biaya Luo Feng satu mayat dewa sejati. Adapun Wu He, harga yang telah dibayarnya terdiri dari baju besi tingkat dewa sejati, sejumlah besar senjata-senjata master hukum, dan harta karun tipe automaton. Harta jenis otomat ini dinamai 7 baju besi melonjak terbang, dan itu cukup rata-rata di sebagian besar aspek. Namun, itu yang paling terampil dalam bertahan dan melarikan diri, karena sangat mahir mengubah arah dan menghindari. Untuk membeli untuk itu pada titik militer akan menelan biaya 120.000 kredit militer. Di sisi lain, jika seseorang ingin memperdagangkannya di titik militer dengan imbalan kredit militer, harta itu hanya akan menghasilkan 100.000 kredit militer. Ini menunjukkan betapa korupnya titik militer. 100.000 kredit militer sudah cukup untuk mengubah situasi tanpa harapan menjadi keuntungan. Dengan demikian, seseorang bisa tetap hidup. Selain itu, tidak mungkin untuk mendapatkan kredit militer jika seseorang belum menyelesaikan misi yang ditugaskan. Faktanya, dengan mendapatkan mayat dewa sejati dari Luo Feng, Wu He tidak hanya berhasil bertahan hidup tetapi juga mendapatkan 10.000 kredit militer. Wu He sangat ceroboh dalam pertimbangannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan membawa berbagai harta bersamanya, dia bisa menjalankan misi tingkat bencana apapun yang terjadi. Namun, ketika misi telah dimulai, dia terpana. Pertama, itu adalah huru-hara besar, di mana ia hanya berhasil mengumpulkan sebagian kredit militer. Kemudian, setelah serangkaian pertempuran, Wu He sadar bahwa ketika pertempuran terakhir antara Gunung Suan Yu dan 9 rawa asap berakhir, kedua belah pihak akan sangat waspada. Gagasan mendekati beberapa ribu ahli hukum dan membunuh mereka semua di tepi area 9 asap adalah mimpi pipa. Adapun 3 pasukan lainnya yang dipimpin oleh Kapten, Kufa, dan Yuluo, setiap pasukan telah berhasil mendapatkan setidaknya sebagian dari senjata dan baju besi. Tapi Wu He sendirian, dengan 3 pasukan lainnya bergerak dalam kelompok, saat dia terlibat dengan mereka, dia pasti akan dihilangkan. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa sebelum dia menyelesaikan misinya, tidak ada cara dia bisa menukar apapun di titik militer. Karena itu, ia tidak dapat menggunakan 7 baju besi melonjak terbang untuk bertukar kredit militer. Satu-satunya jalan baginya adalah meminta bantuan kepada Luo Feng. Setelah kesepakatan dengan Wu He, Luo Feng masih memiliki lebih dari 30 mayat dewa sejati, jadi dia tidak terburu-buru untuk sampai ke titik militer untuk membeli harta. Sementara itu, para pejuang dari satu pasukan terus-menerus berusaha menjalin kontak dengan token transmisi Luo Feng. Bima Sakti, tolong, bantu aku sekali ini saja. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Aku bersedia memberi kamu semua harta lainnya yang aku miliki untuk diperdagangkan dengan satu tubuh dewa sejati. Bima Sakti, selama kamu bersedia membantuku, mulai saat ini, aku hanya akan mendengarkan perintahmu. Jika kamu meminta aku untuk membunuh Kapten, aku akan menyerbu dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Bima Sakti, mereka tidak menyerah mencoba untuk mendapatkan Luo Feng untuk memberikan mereka mayat dewa sejati. Pada saat ini, Luo Feng berada di kamp militer, dan semua orang bisa melupakan mencoba membunuhnya. Sebagai gantinya, mereka harus menundukkan kepala dengan patuh jika mereka ingin mencapai kesepakatan dengannya. Jawaban Luo Feng singkat dan langsung. Aku hanya punya satu syarat, katanya. Gunakan harta karun yang bernilai 100.000 kredit militer untuk ditukar dengan satu mayat dewa binatang sejati.
Jika kamu tidak memiliki harta yang bernilai 100.000 kredit militer, maka aku tidak dapat diganggu apakah kamu hidup atau mati. Sebelumnya, para pejuang ini tidak peduli dengan kelangsungan hidup Luo Feng. Kenapa dia harus peduli dengan nasib mereka, sekarang? Tentu saja, jika mereka dapat menawarkan harta yang bernilai 100.000 kredit militer, itu masih layak dipertimbangkan apakah dia harus berurusan dengan mereka atau tidak. Lagi pula, dia ada di sini untuk memperjuangkan masa depan rasnya. Luo Feng dipenuhi dengan keserakahan, namun para prajurit ini berkubang dalam kemiskinan. Tidak mungkin tentara miskin akan memiliki harta senilai 100.000 kredit militer. Kapten tentu akan memiliki harta karun seperti itu, tetapi ia sudah berhasil merebut mayat dewa sejati. Itulah sebabnya Luo Feng menghabiskan waktunya untuk berkultivasi dan menunggu. Tetapi setelah 1 tahun penuh, tidak ada satupun kesepakatan yang berhasil. Bima Sakti, kamu terlalu rakus. Luo Feng, kamu benar-benar tidak pantas hidup. Menjijikkan, tidak dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan, para prajurit sangat marah sampai tingkat kebencian. Tapi Luo Feng tidak terganggu sedikit pun. Memangnya aku akan peduli apakah kalian semua mati atau tidak? Gumam Luo Feng mencibir. Itu adalah tahun ketiga setelah Luo Feng menyelesaikan misi militernya, dan sekali lagi, dia berada di titik militer untuk menukar 7 baju besi melonjak terbang dan 33 mayat dewa sejati lainnya untuk kredit militer. Kemudian dia mulai membeli untuk harta. Dia terutama menghabiskannya pada harta jenis otomat Dewa Cakar Emas, yang menghabiskan 400.000 kredit militer. Kredit militer yang tersisa digunakan untuk membeli jenis domain harta sejati tertinggi atau tingkat dewa sejati, yang menghabiskan biaya 30.000 kredit militer. Yaitu Dewa Cakar Emas. Luo Feng berdiri di aula besar di dalam ruang batu raksasa di pulau miliknya. Aula itu kosong kecuali untuk patung emas yang berdiri. Luo Feng melihat dengan sangat hati-hati pada patung emas ini. Dewa Cakar Emas, kata Luo Feng lembut, harta otomat tipe 1 tubuh. Ini dapat dianggap berada dalam kategori yang sama dengan Dewa Wuqi yang paling misterius. Namun, itu memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah. Kekuatan yang disebut kurang ini adalah masalah perbandingan relatif dengan Dewa Wuqi. Lagi pula, ini adalah harta jenis otomat tempat dia menghabiskan 400.000 kredit militer. Itu pasti lebih kuat dari sayap awan hitam dan beberapa lainnya. Pertahanan, serangan, kecepatan, kuat dalam setiap aspek. Luo Feng sedikit mengangguk. Itu lengkap. Menjadi kuat dalam setiap aspek berarti bahwa itu mungkin tidak terkalahkan dalam semua aspek, tetapi tidak memiliki kekurangan. Jauh di dalam hatinya, Luo Feng sedang menatap Dewa Wuqi. Itulah sebabnya dia mendapatkan versi sederhana dari Dewa Wuqi, Dewa Cakar Emas. Dalam hatinya, dia cenderung pada harta jenis otomat seperti itu tanpa kekurangan. Sebelumnya, ia tidak memiliki kredit militer yang cukup. Setelah menyerahkan 7 baju besi melonjak terbang, ia akhirnya mengumpulkan kredit militer yang cukup. Mari kita coba menggunakannya. Dengan gerakan niat, patung emas itu terbang dengan cepat untuk mendarat di tubuh Luo Feng. Cahaya keemasan mulai mengalir dalam sekejap. Itu menjerat Luo Feng secara keseluruhan. Segera, dia berubah menjadi monster emas tinggi yang memakai topeng. Monster emas ini berbentuk manusia, memiliki sepasang cakar sebagai pengganti tangan, dan juga sepasang cakar untuk kaki. Kepalanya berbentuk segitiga, dan memancarkan aura liar yang menakutkan. Karena dia mengenakan Dewa Cakar Emas, itu telah memaksa armor standar pasukan Sungai Pitonnya untuk sementara mundur. Keduanya tidak akan pernah bisa dipakai secara bersamaan. Luo Feng merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi armor harta karun sejati yang tertinggi. Kekuatan sakti yang berkobar. Luo Feng bergerak dalam pikirannya. Kekuatan sakti yang berkobar dengan cepat diintegrasikan ke dalam baju besi Dewa Cakar Emas, dan energi yang kuat mengalir melalui setiap ukiran rahasia yang ditemukan dalam Dewa Cakar Emas ini. Namun hasilnya adalah tidak terkendali. Rupanya, ukiran rahasia internal jauh lebih sulit. Luo Feng hanya bisa menghentikan kekuatan saktinya dari berkobar lebih jauh, sehingga dia bisa terlebih dahulu memahami ukiran rahasia ini dengan hati-hati. Mengingat tingkat teknik rahasia Luo Feng, ia harus belajar selama lebih dari 3 hari untuk akhirnya memahami bagaimana mengendalikan seluruh Dewa Cakar Emas ini. Dengan sangat cepat, sejumlah besar kekuatan sakti yang berkobar dimasukkan ke dalam Dewa Cakar Emas,
yang kemudian mengalir melalui barisan ukiran rahasia, yang tak terhitung jumlahnya, gabungan kekuatan sakti dan ukiran rahasia yang tepat, akhirnya berkumpul di beberapa titik dari seluruh perlengkapan Dewa Cakar Emas, yaitu, 1 titik di belakang, 2 titik di bahu, dan 2 titik di lutut. Semuanya ada total 5 pusat utama. Perubahan energi. Benang tipis emas energi yang sangat ulet, dengan cepat ditransmisikan ke setiap inci dari seluruh Dewa Cakar Emas. Energi emas dan Dewa Cakar Emas sangat cocok sehingga ada ledakan energi yang tiba-tiba. Sama seperti yang aku pikirkan, kata Luo Feng merasa senang. Ini jelas sesuatu yang sangat luar biasa. Cukup 1 perubahan, dan energi ditingkatkan 2 tingkat. Serangan tingkat ke-9 aku, jika dieksekusi dengan Dewa Cakar Emas, apakah itu akan menjadi serangan tingkat ke-11? Luo Feng merasakan betapa benar-benar mengesankannya, harta karun tipe automaton ini. Dengan harta ini, aku sudah berdiri di puncak samudra semesta. Dengan Dewa Cakar Emas ini dari peradaban kuno, siapa di dalam alam semesta yang bisa menjadi tandinganku? Luo Feng sangat puas. Dalam hal kekuatan tempur, dia sekarang bahkan lebih kuat daripada master asal jika telah kembali ketika dia berada di level Luo Feng saat ini. Tentu saja, ini mungkin baginya karena 2 alasan. Pertama, master asal belum tahu teknik rahasia kekuatan sakti yang berkobar, dan kedua, master asal belum memiliki harta jenis otomat. Dengan masuknya berbagai kekuatan dari samudera semesta memasuki dunia gaib, kekuatan tempur seluruh semesta samudera juga akan meningkat secara keseluruhan. Namun, hanya prajurit dari pasukan khusus yang memenuhi syarat untuk memebeli harta karun tipe otomat, dan jumlah kredit militer yang dibutuhkan pun sangat mahal. Dalam waktu singkat, berbagai kelompok kekuatan dari samudera semesta yang memiliki niat untuk membeli harta jenis otomat akan menghadapi kesulitan besar. Setelah mendapatkan Dewa Cakar Emas, Luo Feng berusaha keras untuk mempelajarinya, bahkan sampai batas tertentu mengenakan Dewa Cakar Emas di ruang warisan, di dalam kapal makam untuk budidaya. Berkali-kali, kultivasi telah membuat Luo Feng menghela nafas. Emosinya mulai tinggi. Tidak heran peradaban kuno memiliki catatan yang menyatakan pujian besar untuk harta jenis robot. Selain makhluk-makhluk yang berdiri di puncak peradaban kuno, makhluk-makhluk besar biasa juga akan dapat menggunakan harta jenis otomat untuk melepaskan ledakan kekuatan yang jauh melebihi milik mereka. Dewa Cakar Emas yang lengkap bisa memungkinkan kekuatannya melambung 2 tingkat. Ini hanya untuk robot 1 tubuh. Bagi mereka dalam kelompok, dengan ribuan dewa sejati hingga jutaan dewa sejati mengendalikan harta karun tipe otomat, gumam Luo Feng sambil menghela nafas. Perang skala besar seperti itu. Ketika jutaan dewa sejati mengendalikan harta karun tipe otomat tunggal, mereka akan berani mengejar dewa sejati yang abadi. Setelah beberapa waktu berlalu, sampailah pada tahun ke-5600, sejak Luo Feng pertama kali tiba di dunia gaib, dan Wu He diam-diam pergi ke pulau Luo Feng. Bima Sakti, tahukah kamu, Kapten dan yang lainnya sudah kembali. Wu He tampaknya senang atas kemalangan mereka. Mendengar itu, Luo Feng terkejut. Setengah era telah berlalu, dia hampir lupa tentang Kapten dan pasukan lainnya. Bagaimana mereka? Bagaimana lagi mereka? Tentu saja, mereka berantakan. Kepala mengerikan Wu He bergoyang-goyang. Lebih dari setengah dari pasukan mereka terbunuh. Bahkan Yu Luo telah meninggal. Namun, Kufa membuatnya hidup kembali. Yu Luo sudah mati. Luo Feng terkejut. Yu Luo adalah pemimpin pasukan itu, seharusnya tidak sulit baginya untuk mengumpulkan kredit militer yang cukup. Siapa tahu, aku mendengar pertempuran itu sangat berkelangsungan, keluh Wu He. Sejak awal, ini mungkin misi tingkat bencana, tetapi seharusnya tidak cukup parah untuk mengklaim begitu banyak nyawa. Aku juga mendengar bahwa Kapten terlalu kejam, memaksa Kufa dan Yu Luo akhirnya masuk ke dalam kegilaan. Yu Luo meninggal, dan Kufa nyaris tidak selamat. Dan sementara itu, Kapten tampaknya telah mendapatkan cukup banyak poin. Pejuang yang berpengalaman itu telah menderita kerugian besar kali ini, tetapi Luo Feng dan Wu He, 2 rekrutan baru tidak menunjukkan jejak simpati sama sekali. Dari para pejuang yang berhasil hidup kembali, beberapa membenci Luo Feng. Bahkan ada beberapa yang akan mengutuk dan bersumpah dengan marah ketika mereka terbang melintasi pulau danau Luo Feng. Mereka hanya mengakui dia, sehubungan dengan kemampuannya yang mengesankan untuk bergerak dan menghindar. Mereka tidak takut padanya, tetapi jika mereka melihat bagaimana Luo Feng membunuh dewa-dewa sejati, mereka mungkin tidak akan berani mengabaikannya lagi.
Sayang sekali, hanya kapten yang berhasil menyaksikan sendiri situasi seperti itu, tetapi ia tidak akan pernah mempublikasikan masalah semacam itu. Tentu saja, ada beberapa yang membenci Luo Feng dan juga beberapa yang tidak bisa diganggu dengannya. Tetapi ada juga bagian terakhir yang akan mengambil inisiatif untuk berkenalan dengan Luo Feng. Biarkan ada keributan kalau begitu. Aku hanya seorang musafir yang lewat. Aku hanya berharap sebelum aku meninggalkan dunia gaib, kalian semua masih hidup. Luo Feng sama sekali tidak peduli dengan para pejuang ini. Selama masa tenang ini, dia pergi ke titik militer untuk melamar misi untuk menerima gelar. Menerima gelar itu berbahaya, namun setidaknya ada peluang 10% untuk bertahan hidup. Luo Feng menilai sendiri bahwa dia benar-benar berada dalam 1000 teratas prajurit elit paling terkemuka, sehingga peluangnya untuk bertahan cukup tinggi. Selanjutnya, ia memiliki kemampuan untuk membagi tubuhnya. Misi ini untuk menerima gelar, mengapa tidak mencobanya? Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sebuah era telah berlalu sejak Luo Feng pertama kali melangkah ke dunia gaib. Tak terasa waktu berlalu begitu saja. Bentuk kehidupan menyerupai manusia utuh masih terbentang di dalam lautan semesta. Di sisi lain, makhluk-makhluk besar dari berbagai kelompok kekuatan besar dari samudra semesta, yang tetap rendah dan menjaga perdamaian selama hampir seluruh era, telah tiba. Satu demi satu, aliran cahaya yang mengalir dalam berbagai warna memotong ruang kosong. Kemudian mereka semua terbang melalui bibir bentuk kehidupan menyerupai manusia dan langsung ke tubuhnya. Di tengah ruang hampa alam semesta miniatur, dunia gaib, banyak harta karun sejati tipe istana ditangguhkan. Mereka berasal dari berbagai kelompok kekuatan yang berasal dari 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci agung samudra semesta. Dalam hal apa era pertama itu bisa dilihat sebagai hanya mengirim pasukan untuk menyelidiki dan mengeksplorasi. Dan kali ini, itu akan menjadi pasukan yang masuk yang berskala besar pertama. Banyak harta karun sejati istana menyerupai bintang-bintang berkilauan di langit, dan di tengah-tengahnya, ada menara 9 lantai. Samudera terpencil Luo Feng melihat sekeliling sambil berkata, dunia gaib penuh dengan bahaya. Semuanya, tolong ikuti dengan cermat di belakangku setelah masuk. Aku akan membawa kamu semua langsung ke ambang pintu kamp militer Angkatan Darat Timur. Saat itulah kamu semua dapat bergabung dengan tentara segera. Aku percaya bahwa kamu semua jelas menyadari bahaya bergabung dengan tentara. Tidak perlu bagi aku untuk mengatakan apa-apa lagi. Setelah masuk tentara, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Satu demi satu, Master Semesta berbicara. Tentu saja, pemimpin gerombolan Bima Sakti, maaf harus merepotkanmu. Samudra terpencil Luo Feng mengangguk. Ini adalah tubuh samudra terpencil barunya. Karena tubuh samudra terpencil yang baru ini telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, tubuhnya yang sakti secara alami akan sama kuatnya, dengan tubuh penduduk bumi dan tubuh binatang bertanduk emas. Sementara itu yang berdiri di samping samudra terpencil Luo Feng, tidak lain adalah pemimpin kota kekacauan primal. Yang mentransmisikan kata-katanya, kali ini, total 36 Master Semesta masuk, dan semuanya berasal dari ras lain di aliansi Hongku. Bagaimanapun, mereka bukan manusia, kamu hanya perlu membimbing mereka sejak awal. Setelah itu, kamu dapat membiarkan mereka berjalan sendiri. Dan melindungi diri kamu adalah hal yang paling penting. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Dan saat ini membran dunia gaib, warnanya berubah. Samudera terpencil Luo Feng memandangi dunia miniatur dunia gaib, di ruang kosong yang jauh. Dinding membran eksternal dunia gaib memucat, yang tampaknya ini adalah waktu ketika rintangan berada di titik terendah. Saat itulah mereka bisa masuk. Kita bisa masuk sekarang. Warnanya berubah. Kita bisa memasuki tanah keempat paling berbahaya. Ke dunia gaib. Satu demi satu, banyak harta karun istana sejati yang awalnya ditangguhkan di ruang kosong di luar dunia gaib, menembus dinding membran miniatur alam semesta dan mendarat di dunia gaib. Pada saat yang sama, ada juga sejumlah garis cahaya yang muncul dari alam semesta miniatur dunia gaib. Ini adalah tanda-tanda jelas yang menunjukkan bahwa, gelombang pertama yang memasuki alam semesta miniatur saat itu masih bertahan. Kapal perang perak terbang cepat. Itu adalah kapal makam. Ayo pergi, kata samudra jauh Luo Feng. Dengan sangat cepat, kapal makam dan menara bintang menutup jarak satu sama lain. Pada saat yang sama, pintu kabin kapal makam dibuka. Kalian semua, melangkahlah. Perintah samudra terpencil Luo Feng. Tanpa basa-basi lagi,
banyak penguasa semesta dari aliansi Hong meninggalkan Menara Bintang dan memasuki kapal makam. Hanya samudera terpencil Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal yang tertinggal di Menara Bintang. Tiba-tiba, pemimpin kota kekacauan primal segera menemukan bahwa tubuh sakti samudera terpencil Luo Feng melemah dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, tubuh saktinya melemah sedemikian rupa sehingga hanya tersisa sekitar 80%. Apa yang terjadi? Tanyanya. Ketika aku berada di dunia gaib, cukup banyak tubuh saktiku dikonsumsi. Aku perlu mengambil kesempatan untuk mengisinya kembali, kata samudera terpencil Luo Feng sambil tertawa. Sebelumnya, ketika dia setelah binatang buas itu dewa sejati, dia telah mengeksekusi tahap kedua pembasmian, dan dalam keadaan seperti itu, jumlah yang akan dikonsumsi itu mengkhawatirkan. Meskipun ia berhasil membunuh binatang dewa sejati itu, sebagian besar tubuh sakti Luo Feng telah dikonsumsi. Untungnya, ada tubuh binatang bertanduk emas untuk menambah berapapun jumlahnya. Itu adalah bagaimana dia bisa mempertahankan keadaan optimal. Di dunia gaib, mengisi kekuatan sakti sangat sulit. Satu era telah berlalu, tetapi dia hanya mengisi kembali sebagian kecil yang telah dikonsumsi. Dan pada saat ini, di dalam kapal makam, tubuh penduduk bumi asli dan tubuh binatang bertanduk emas sudah dekat. Secara alami, kekuatan sakti mereka dapat ditransmisikan satu sama lain, sehingga membantunya dalam mengisi kembali kekuatan saktinya. Sementara itu di tempat lain di dunia gaib, di dalam kapal perang emas yang mempesona, Dewa Iblis yang mengamuk membual kepada sahabat lamanya, Master Bintang Beci. Haha, sekarang aku belajar teknik rahasia kekuatan sakti yang berkobar, dan aku juga memiliki serangkaian jenis serangan harta karun sejati yang tertinggi. Bahkan jika aku berada di samudera semesta, aku dapat melepaskan ledakan kekuatan tempur di tingkat ke-10 sebagai tingkat atas. Ini benar-benar sebanding dengan master asal ketika dia berada di level aku saat ini. Sekarang, aku bisa menginjak kamu dengan cara apapun yang aku suka. Lihatlah ini. Ini adalah kapal perang harta karun sejati tertinggi yang baru aku dapatkan. Kamu begitu kejam, tetapi kamu juga sangat mengesankan. Master Bintang Beci memaksa dirinya untuk mendengarkan Dewa Iblis yang mengamuk menyanyikan pujiannya sendiri. Hahaha, Master Iblis mengamuk sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia adalah seorang musafir yang sendirian. Dia telah menghasilkan harta yang sangat kuat bagi dirinya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk pamer? Tiba-tiba, sebuah kapal perang sedang terbang dengan kecepatan tinggi, dan itu sangat cepat sehingga menabrak harta bulat istana lain dengan dampak yang membuat istana harta sejati terbang ke kejauhan. Siapa yang berani menabrak istana klan mata sakti aku? Makhluk agung yang berada dalam harta karun sejati istana bulat, sangat marah dan mengirimkan auman ketidaksenangannya. Ini aku, mengamuk. Apa yang dapat kamu lakukan tentang hal itu? Master Iblis mengamuk berperilaku sesuai dengan namanya, yaitu, mengamuk tanpa rasa takut. Seketika, klan mata sakti menghentikan semua kegiatan yang ada. Sebelumnya, Dewa Iblis yang mengamuk telah merencanakan untuk mengumpulkan harta sejati yang lebih agung dari alam semesta. Namun, karena semakin banyak informasi tentang tentara yang diungkapkan, dan dikirim ke berbagai kelompok kekuatan di samudera semesta, rencananya telah dinyatakan gagal. Setelah itu, Dewa Iblis yang mengamuk secara aktif memamerkan harta miliknya untuk membuat seluruh lautan semesta tahu bahwa sekarang, dia, Dewa Iblis yang mengamuk, sangat kuat. Bahkan untuk klan mata sakti, saat mereka bertemu seorang musafir yang sendirian ini, Dewa Iblis yang mengamuk, mereka hanya bisa menahan amarah mereka, dan mengambil jalan memutar di sekelilingnya. Xin kemudian berpindah ke tempat Luo Feng berdiri di aula kapal makam. Di belakangnya, ada 36 master semesta dari aliansi Hong, semuanya siap menerima panggilan Luo Feng. Dengan perintah satu kata, kapal makam terbang menuju dunia gaib segera. Di dalam sebuah kapal perang yang dilapisi dengan warna hitam, sejumlah besar master semesta berkumpul. Totalnya mendekati 100 orang, dan di tempat lainnya, leluhur telah memberi perintah. Gumam seorang prajurit Tanah Suci Bulan Ungu. Kali ini, Tanah Suci Bulan Ungu aku telah memasuki dunia gaib. Tujuan pertama kami adalah untuk meminta bantuan pasukan mereka, dan membunuh pemimpin Bima Sakti, Luo Feng. Selama tentara menyerang dengan serangan jiwa untuk memusnahkan Luo Feng, tubuhnya yang lain semua akan binasa tanpa jejak harapan untuk kebangkitan. Adapun kita harus terlebih dahulu melihat keberadaannya.
Seorang pria berwajah ganda, berlengan 4 dalam baju besi hitam mengeluarkan geraman rendah. Kelompok Master Semesta di bawah semuanya mendengarkan dengan tenang. Para penguasa semesta dari aliansi Hong sudah berangkat. Mari kita menyusul mereka. Kapal perang hitam mengikuti dengan cermat ketika kapal makam terbang menuju dunia gaib. Dan dia juga terbang menuju dunia gaib. Sebelumnya, selama era pertama, jumlah pendatang tidak banyak untuk memulai, tetapi mayoritas dari mereka akan gagal untuk bertahan hidup. Mereka yang bisa hidup melalui satu era dalam dunia gaib sedikit. Inilah sebabnya mengapa banyak kelompok hanya bisa mengumpulkan informasi tentang dunia gaib dari sumber lain. Mereka tidak memiliki salah satu dari makhluk agung mereka di dunia gaib, jadi mereka masih merasa berat karena semua khawatir bahwa informasi yang mereka kumpulkan tidak akurat. Ini adalah alasan mengapa, di era kedua ini, dari berbagai kelompok kekuatan dari seluruh samudra semesta, total lebih dari 1000 master semesta telah berangkat ke dunia gaib. Secara komparatif, ini bukan jumlah yang besar. Terutama untuk era reinkarnasi pertama, jumlah master semesta sudah lebih dari 2000. Mereka menghadapi kiamat yang akan datang, jadi jika mereka mempelajari informasi terperinci tentang dunia gaib, maka kemungkinan besar, dari era reinkarnasi pertama saja, lebih dari setengah jumlah master semesta akan mengisi jalan mereka. Namun, saat ini, hanya ada sekitar 600 penguasa semesta dari era reinkarnasi pertama yang memasuki dunia gaib. Diharapkan, pada era ketiga, gelombang masuk akan mencapai ketinggian baru. Kami kehilangan itu. Saat kapal perang Tanah Suci Bulan Ungu memasuki dunia gaib, ia menyadari bahwa kapal makam telah berteleportasi dengan sangat cepat. Meskipun kita telah kehilangan pandangan akan hal itu, tempat pendaratan kelompok master semesta dari aliansi Hong, yang dipimpin oleh Luo Feng, jelas berada di dalam wilayah di bawah daerah kekuasaan Angkatan Darat Timur dunia gaib. Luo Feng kemungkinan bergabung dengan Tentara Timur. Tetapi sebagai tindakan pencegahan, kita memiliki hampir 100 master semesta, jadi 20 dari kita akan menuju ke Angkatan Darat Utara, 20 akan menuju ke Angkatan Darat Selatan, 20 akan menuju ke Angkatan Darat Barat, dan sisanya akan pergi ke Timur Tentara. Kapal perang hitam Tanah Suci Bulan Ungu, sudah mulai lepas landas. Alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu sudah memiliki 2 master semesta yang masuk sebelumnya. Periode satu era adalah waktu yang cukup bagi kedua master semesta ini untuk mendapatkan peta umum dunia gaib, yang memungkinkan dunia gaib memastikan posisi 4 kamp militer utama. Prajurit yang masuk berskala besar, yang dibuat oleh berbagai kelompok kekuatan besar dari samudra semesta, sebaliknya, hampir tidak terlihat. Seolah-olah sebuah baskom air dicurahkan ke lautan luas, begitu tidak berarti sehingga, tidak bisa menciptakan gelombang air sedikit pun. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.